Tiga desa di 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Warga hanya bisa mengandalkan bantuan air bersih untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan menggunakan galon dan jerigen, warga antre untuk bisa mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Sukoharjo. Kekeringan di Desa Kunden, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Warga mengharapkan bantuan air bersih untuk kebutuhan dasar seperti minum, memasak, mencuci, hingga mandi. Warga bilang sumur-sumur mulai mengering sejak awal Juni. Dari data BPBD Kabupaten Sukoharjo, sudah ada 3 titik yang mengalami krisis air bersih, yakni di Desa Kedung Jambal, Desa Kunden, dan Desa Weru. Sumur-sumur sih udah banyak yang kering ya Mas ya, sumbernya udah sat semua, jalan ngalir, jadi agak susah buat cari air. Makanya minta bantuan dropping air bersih. Iya. Jadi emang di daerah sini emang hanya mengandalkan air hujan atau seperti apa Mas? Kalau di sini sebenarnya ada bantuan dari air yang dialirkan dari kampung sebelah Mas. Cuman kadang tuh ngalir, kadang enggak, jadi enggak tiap hari. Jadi nunggu kadang ngalir ya buat ngisi, buat mandi, buat minum. Cuman enggak setiap hari. Dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo setiap hari memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan saya yakin ke depan akan lebih banyak lagi karena ini baru permulaan di musim kemarau. Informasi lainnya, dampak kemarau panjang, warga Mapili, Polewali Mandar harus menggali sumur di dekat sungai. Warga juga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih tersebut. Hampir 1 bulan, sejumlah desa di Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat mulai merasakan dampak musim kemarau panjang. Sungai dan sumur rumah warga mulai mengering, membuat warga harus menggali dasar sungai untuk membuat sumur kecil agar mendapatkan sumber air bersih. Pagi hingga sore hari, menggunakan motor dan sepeda, warga bergantian memadati sumur untuk mendapatkan air yang digunakan untuk memasak. Kekeringan sumur, kita lari ke sungai. Air dari air memang tidak ada? Air pam tidak ada? Belum ada Pak, sana. Jadi kalau kita di sini ya satu-satunya sumber di sini. Pak, memang banyak orang yang ambil sini Pak? Banyak. Itu khusus untuk minum atau untuk yang mandi? Untuk minum. Selain untuk kebutuhan memasak, warga juga menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Untuk mengetahui bagaimana situasi kekeringan di daerah, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Amadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Amadi, bagaimana kondisi yang dirasakan warga di sana? Ya, kebetulan juga 3 bulan terakhir ada khususnya di Kabupaten Kulon Progo sudah merasakan dampak dari kekeringan ini. Ada di pendudukan kedua Jalan itu sudah merasakan dampak karena mereka hanya menggunakan air bersih dari bantuan PBB setempat karena memang Amadi nampaknya audio Anda bermasalah. Boleh diulangi kembali bagaimana situasi di sana dan Anda jelaskan kembali, Amadi. Saudara, nampaknya ada gangguan komunikasi sehingga informasi lainnya terkait dengan kondisi kekeringan masih akan kami hadirkan kembali dari pantauan di daerah lain, saudara. Musim kemarau juga berdampak di Bandung Barat. Para petani harus memanen lebih awal padi mereka untuk mengantisipasi gagal panen. Sementara Pemda Bandung Barat menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Musim kemarau sudah berdampak pada area persawahan di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Tidak adanya pengairan membuat tanah persawahan menjadi retak-retak. Petani bilang musim kemarau sudah terjadi selama 2 bulan. Untuk mengantisipasi gagal panen, mereka harus memanen padi lebih awal. 2 bulan, Pak. 2 bulan lah. 2 bulan. Itu dampaknya apa aja sih? Ya mau nanamin apa juga susah, Pak. Susah. Ya kan nggak ada air. Oh, nggak ada air. Jadi retak-retak lah itu. Terus selama ini petani ngandalin air itu dari mana? Ya kalau ada paling dari sumur-sumur lah. Ya. Tapi situasi sekarang memang lagi ya kering banget. Keringan ya. Jadi sementara ini kan sawah ini dipanen lebih awal. Ya, gitu? lebih awal, Pak. Lebih awal. Ya. Saat ini 5 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat mulai merasakan dampak musim kemarau. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status siaga darurat bencana mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan, sekaligus mengantisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Bupati Bandung Barat bilang kekeringan mulai dirasakan warga di 5 kecamatan, yaitu Cipatat, Cikalong Wetan, Sindangkerta, Cipongkor, dan Cihampelas. Beberapa titik yang memang menjadi kawasan wilayah yang terkena dampak kekeringan, karena Bandung Barat ini memang musim kemarau ini menjadi terdampak lah. Ada di 5 kecamatan, ada di Cipongkor, di Sindangkerta, Cihampelas, ada di Cikalong Wetan dan juga di Cipatat. Dan juga kita sudah menetapkan di 1 Juli ini jadi siaga darurat bencana sampai dengan 30 September 2020. Kalau Untuk itu, Pemkab Bandung Barat membuka layanan darurat bagi warga yang membutuhkan bantuan air bersih. BPBD telah menyalurkan sekitar 10.000 liter air bersih ke 4 titik lokasi yang terdampak, yang menjangkau sekitar 160 kepala keluarga. Ahmad Fadlillah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kita akan kembali memantau situasi di Kulon Progo, Yogyakarta dari laporan jurnalis Kompas TV, Ahmadi di sana. Ahmadi, tadi setelah sempat terjadi gangguan, bisa Anda ulas kembali bagaimana kondisi yang dirasakan warga di sana? Iya, Putu dan juga pemirsa, memang sejak 3 bulan terakhir, warga di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di Kapanewon Girimulyo dan Kapanewon Kokap, dapat 2 pedukuhan memang sejak bulan sangat berharap ini. Mereka hanya mendapatkan bantuan air dari tempat atau dari pihak swasta, karena memang di sumber air di sekitar kampung ini sudah mulai mengering. Sementara untuk pamsimas yang sudah diandalkan untuk memenuhikan anggaran ini mati. Baik Ahmadi, kita harapkan nanti juga ada tindakan dari pemerintah setempat untuk kemudian menangani kekeringan yang terjadi di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Ahmadi dari Kulon Progo, Yogyakarta. Saudara, memasuki akhir Juli, permohonan bantuan air bersih dari berbagai wilayah mulai meningkat. BPBD Kabupaten Gunung Kidul menyiapkan sekitar 1.500 tangki air bersih atau setara 4 juta liter air untuk menghadapi musim kemarau dan status siaga darurat kekeringan. Memasuki puncak musim kemarau, BPBD Gunung Kidul mencatat permintaan dropping air bersih. Angkanya terus bertambah, saudara. Kondisi ini sesuai dengan perakiraan BMKG yang menyebut puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus. Sejumlah wilayah di Kapanewon, Tepus, dan Panggang menjadi daerah yang mulai mengalami krisis air bersih. Warga di kawasan Kars bagian selatan jadi kelompok yang paling rentan karena minimnya sumber air permukaan. BPBD akan menurunkan cadangan tangki air apabila anggaran di tingkat Kapanewon mulai menipis. Baru 20% yang kami keluarkan untuk dropping di saat ini. Dan sekali lagi, dropping kami mendasar pada permohonan dari tingkat kelurahan, mengetahui di
Kapanewon. Ini permohonan pertama. Permohonan berikutnya titik yang tadi mengajukan itu tentu kita monitor. Jadi pengajuan tadi ada pengajuan yang pertama, sehingga kita bisa prediksikan satu tangki ini bertahan berapa hari, karena menurut beberapa literasi yang kami ikuti di tingkat pedesaan satu orang itu membutuhkan kurang lebih 60 sampai 70 liter air per hari. Dalam beberapa pekan terakhir, harga daging sapi di Kota Malang melonjak. Kenaikan harga daging disebabkan naiknya harga sapi dari peternak. Selengkapnya, usai jeda.